Teman-teman pernah berpikir nggak sih kalau isu pangan itu menjadi isu keamanan nasional maupun internasional? Yaps, gangguan pasokan pangan itu dapat memicu kerusuhan sosial, tekanan politik, dan juga konflik perdagangan. Dari hal ini masuklah diplomasi keamanan. Diplomasi keamanan sendiri adalah proses kerjasama antar negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil dalam mencegah dan juga mengelola ancaman, yaitu masuk dalam stabilitas keamanan negara. Lalu siapa aja yang terlibat dalam forum ini? Nah, ada beberapa lapis nih, seperti Food Agriculture Organization dan juga World Food Forum. Nah, dua negara ini itu sebagai fasilitatornya. Ada negara-negara lainnya, negara anggota maksudnya ya, kayak pemerintah daerah, petani, akademisi, dan juga organisasi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat. Apa yang ingin diselesaikan dari WFF? Yang pertama, menjamin akses pangan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua, terutama saat terjadi guncangan seperti konflik, cuaca ekstrim, atau gangguan rantai pasok. Faktanya, jutaan orang masih menghadapi kerawanan pangan. Laporan FAO terbaru memberi estimasi bahwa ratusan juta orang menghadapi kelaparan. Rentang estimasi tahun terkini berada di kisaran 638 sampai 720 juta orang secara global. Dan meski ada beberapa fluktuasi tahunan, angka ini tetap jauh di atas tingkat pra-pandemi. Mengapa angka itu penting? Karena itu menunjukkan masalah, bukan hanya soal produksi di tingkat petani, melainkan soal akses, keterjangkauan, distribusi, dan daya beli rumah tangga. Banyak negara mengalami lonjakan harga pangan yang mengerus kemampuan keluarga memberi makanan bergizi. Opini populer terkadang mengusulkan solusi pasar penuh, sementara lain mendorong intervensi publik. Data yang sering hilang adalah detail rantai pasok lokal dan dampak mikroiklim terhadap produktivitas petani kecil. Mengetahui fakta versus opini dan data yang kurang membantu, kita merancang solusi yang realistis dan inklusif. Tapi kegunaan forum ini tuh lebih berdampak pada siapa sih? Nah, tentunya semuanya. Tapi di sini dikhususkan kepada petani. Kenapa petani? Karena petani itu memegang peranan yang sangat krusial banget. Dan petani ini jarang banget masuk ke forum-forum internasional. Padahal petani itu memegang pengetahuan lokal yang krusial dan juga efektif. Oke, tapi aku mau tahu lebih dalam nih, kenapa masalah ini tuh jadi krusial banget? Nah, perubahan iklim yang dapat kita rasakan saat ini gak cuman itu, kayak ada konflik produksi dan juga distribusi. Yang ini mengakibatkan krisis pangan. Nah, dampak-dampak yang paling kerasa itu ada di negara Afrika Sub-Sahara dan juga Asia Selatan dan sebagian negara-negara di Pasifik. Oh, berarti ini juga mempengaruhi pasar global ya? Jadi keputusan di forum ini itu punya efek berantai bagi komunitas lokal. Wah, serius banget ya? Bener, jadi kita tuh harus gerak lebih cepat dan juga tepat. Benar, oleh karena itu diplomasi keamanan itu proaktif. Forum seperti WFF, FAO rutin tiap tahun untuk antisipasi krisis sebelum semakin parah. Laporan FAO, WFP, mengidentifikasi beberapa kawasan dan negara-negara resiko akut, di antaranya negara-negara kawasan Afrika Utara seperti Sudan dan South Sudan, negara-negara Sahel seperti Mali, wilayah di Tanduk Afrika, Haiti, serta sejumlah wilayah Palestina dan Yaman mengalami adanya krisis. Di banyak kasus ini adalah kombinasi konflik, gangguan pasar, dan kejadian iklim ekstrim. Secara regional, Afrika Sub-Sahara mencatat persentase tinggi orang yang mengalami kerawanan pangan dan beberapa laporan baru menegaskan peningkatan kelaparan di Afrika dan Asia Barat dalam beberapa tahun terakhir. Berkontribusi pada beban global yang besar, ini bukan hanya peta abstrak, artinya jutaan keluarga di komunitas tertentu menghadapi resiko nyata kehilangan akses makanan. Dari kondisi tersebut, kapan harus bertindak? Jawabannya sekarang dan terus-menerus momen kritis, musim tanam, awal musim hujan atau kekeringan, atau saat konflik meningkat ketika intervensi antisipatif jauh lebih efektif daripada menunggu respon darurat. FAO mempromosikan pendekatan Early Warning Early Action karena tindakan antisipatif dapat mengurangi kebutuhan bantuan darurat dan menurunkan dampak jangka panjang. Oke, hadirnya World Food Forum itu sebagai solusi karena ketahanan pangan itu menjadi pondasi stabilitas negara, stabilitas sosial dan juga keamanan. Nah, kalau misalnya kita kekurangan pangan juga, itu dapat memicu konflik, dapat memicu protes, bahkan kerusuhan yang terjadi di domestik.
bukan domestik saja, sampai kerusuhan antar negara. Nah, kenapa sih masalah ini belum terselesaikan? Karena kepentingan geopolitik. Terus, ketimpangan akses dan dana. Dari hal itu, Food Agriculture Organization mengasosiasikan World Food Forum sebagai ruang diplomasi yang efektif dalam menangani masalah tersebut. Seperti tadi yang udah aku jelasin ke kamu tentang masalah petani, kenapa sih petani itu penting banget ke World Food Forum? Karena sebagai diplomasi yang mengetahui tentang pengetahuan-pengetahuan lokal yang krusial dan juga efektif. Gangguan pangan memicu protes, migrasi, dan dapat melemahkan legitimasi pemerintah. Tak hanya itu, konflik dan kejadian iklim ekstrim adalah dua pendorong utama peningkatan kelaparan akut. Dari hal ini, diplomasi menjadi jalan adanya penyelesaian secara baik antar negara. Tapi diplomasi apakah bakal jadi solusi efektif? Ya, karena ada 3 jalur utama. Yang pertama adalah platform multi-stakeholder untuk kita tentang kebijakan dan juga tentang berdialog. Terus yang kedua itu transfer teknologi serta program kapasitas, kayak misalnya praktik pertanian adaptif iklim. Nah, yang ketiga ini adalah mekanisme cadangan pangan untuk respon-respon cepat di regionalnya. Terus gimana cara ukur keberhasilannya? Nah, dengan indikator ketersediaan pangan tadi, stabilitas harga dan akses untuk kelompok rentan dapat kita rasakan dengan baik, maka diplomasi tersebut itu berjalan baik. Apalagi tadi sudah ada World Food Forum. Dengan merespons melalui diplomasi keamanan pangan, ada beberapa jalur praktis. Yang pertama, forum multi-stakeholder seperti World Food Forum untuk dialog kebijakan dan investasi. Yang kedua, EWA untuk menghubungkan perakiraan ke pendanaan antisipatif. Yang ketiga, mekanisme cadangan regional dan perjanjian perdagangan darurat untuk menjaga pasokan. Yang keempat, transfer teknologi dan kapasitas untuk petani kecil termasuk praktik adaptif iklim dan digitalisasi pasar. Dalam mengukur keberhasilan, gunakan indikator seperti prevalensi, undernourishment, food insecurity experience scale, stabilitas harga domestik, dan akses kelompok rentan metrik yang digunakan SOVI, FAO, dan WFP dalam monitoring mereka. Untuk studi kasus, kita ambil sebuah kasus konflik berkepanjangan di Sudan dan Gaza, yang dimana telah memutuskan rantai pasokan pangan, memaksa pengungsian massal, dan memicu kelaparan akut pada berbagai komunitas. Food Agriculture Organization dan juga World Food Program menempatkan negara atau daerah ini di kategori risiko tinggi, dan data kemanusiaan menunjukkan kebutuhan bantuan darurat serta hambatan akses untuk penyaluran puluhan hingga ratusan juta yang mengalami berbagai tingkat food insecurity akut pada tahun 2023 sampai 2024. Dengan konsentrasi tinggi di zona konflik ini menegaskan perlunya jalur kemanusiaan aman, diplomasi akses bantuan, dan kerjasama internasional untuk menjaga koridor pangan. Selain itu, studi ilmiah besar menunjukkan bahwa suhu global yang meningkat berisiko menurunkan hasil tanaman pokok di banyak wilayah. Bahkan ketika petani beradaptasi, penelitian terbaru memperingatkan penurunan produktivitas pada berbagai komoditas yang bisa menurunkan ketersediaan kalori per kapita. Media juga mengaitkan gelombang harga pangan dengan kejadian iklim ekstrim di sentra produksi. Contohnya, ada kenaikan harga kakao, beras, komoditas ketika produksi di Ghana, India itu terpengaruh. Selain itu, IFPRI dan dokumen Food Agriculture Organization (EWA) atau Early Warning menunjukkan bahwa ketika peringatan dini diintegrasikan ke dalam kebijakan pendanaan, negara dapat meluncurkan intervensi antisipatif, misalnya distribusi input, dukungan tunai, atau perlindungan pasar yang mengurangi kebutuhan bantuan darurat
Kemudian, studi ini itu menekankan peningkatan efektivitas bila sistem EWA digabungkan dan diarahkan ke tindakan terordinasi. Contohnya, negara-negara yang menerapkan mekanisme antisipatif berhasil menurunkan kehilangan hasil dan biaya respons darurat. Menurut kajian proyek EWA dan evaluasi program, ini menegaskan nilai investasi pada sistem peringatan dan jalur pendanaan cepat. Dan dari 3 kasus itu, kita tarik solusi terintegrasi. Yang pertama adalah perkuat EWA dan pendanaan antisipatif untuk menutup gap waktu antara peringatan dan juga aksi nyata. Dan yang kedua, kembangkan cadangan regional dan mekanisme perdagangan darurat untuk menjaga pasokan agar lebih aman. Yang ketiga, investasi adaptasi iklim di level petani kecil seperti benih, manajemen air, digital market info. Dan yang keempat, pastikan diplomasi akses kemanusiaan di zona konflik dan inklusi petani dan pemuda dalam perumusan kebijakan. Karena semua ini untuk mendukung bukti dari Food Agriculture Organization, World Food Program, IFPRI, dan literatur ilmiah. Oh gitu, berarti caranya itu seperti program pelatihan pertanian, adaptif iklim yang meningkatkan produktivitas meski kondisi cuaca berubah. Lalu menentukan penjajian cadangan pangan regional yang memungkinkan distribusi saat krisis. Dan hal itu memungkinkan bagaimana kebijakan teknologi global bisa diuji dengan tepat. Benar, selain itu, Food Agriculture Organization juga itu buat program namanya Early Warming System, yang dimana ini tuh adalah investasi teknologi hijau dan pelatihan petani muda. Semuanya itu butuh diplomasi lintas negara, dan World Food Forum juga itu mengajak kita untuk terlibat, terutama masyarakat dan kita para pemuda. Dari percakapan tersebut, beberapa rekomendasi yang dilakukan ialah pastikan inklusi perwakilan petani kecil di semua tahap, dialog, dan juga keputusan. Bangun sistem data terpadu yang transparan untuk harga, stok, dan produksi. Tak lupa untuk dukung transfer teknologi dengan syarat inklusi gender dan akses kelompok marginal. Jadi teman-teman, sekarang tahu kan kenapa pangan itu diplomasi keamanan? Yaps, diplomasi keamanan itu bukan cuma tentang perang, tetapi juga tentang memastikan semua orang bisa makan hari ini, besok, atau bahkan seterusnya. Terima kasih. Yeay.